Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita tentang ilmu pengasihan. Terkuaknya perselingkuhan suami dengan kakak ipar. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @tianrostiana. Untuk teman-teman yang mau membaca tweetnya sudah ada di link deskripsi. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku sama si Alfi ini, atau narasumber, dulunya memang satu sekolahan. Tapi karena berbeda jurusan, jadi kami cuma kenal biasa saja. Di bulan Juni 2019, salah satu temanku yang kebetulan sudah lebih dulu dekat dengan si A, sebut saja si Mela, mengajak aku untuk bersilaturahmi dengan teman-teman yang lain, termasuk Alfi. Kami menjalani persahabatan sudah lama. Kemudian si Alfi curhat sama kita bertiga. Permasalahan awal si Alfi itu adalah si Alfi sama suaminya sudah berumah tangga sekitar kurang lebih 10 tahun dan belum dikasih keturunan. Semua ikhtiar sudah mereka lakukan, tapi belum membuahkan hasil. Terus si Alfi ngomong juga sama aku. "Iya mbak, tolongin," katanya. "Apa ada kemungkinan aku bisa hamil?" Aku menjawab, yang namanya jodoh, maut, dan juga rezeki itu kan sudah jadi ketetapan Allah. Pasrahin saja semuanya sama Allah, dan jangan pernah bosan untuk terus berikhtiar. Terus aku tanya, apa secara medis sudah diperiksa? Ternyata sudah, dan masalahnya ada di suami si Alfi. Kemudian aku berkata, "Ya udah kalau kayak gitu kalian tinggal bersabar aja dan berharap semoga ada keajaiban, karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin." Aku nih kalau urusannya bukan sama demit ya tidak bisa bantu. Tapi sejak pertama ketemu si Alfi, memang ada sesuatu yang menurutku janggal. Cuma aku tidak ngomong sama siapa-siapa dulu. Aku lihat sepertinya si Alfi ini ada di bawah pengaruh semacam ilmu pengasihan. Si Alfi bilang sama aku kalau dia sama suaminya sempat berencana untuk mengadopsi anak, tapi karena ada sesuatu hal, akhirnya tidak jadi. Terus sempat juga katanya ada yang mau ngasih bayi karena ayah dari bayi tersebut tidak mau bertanggung jawab, dan ibunya itu tidak sanggup kalau harus mengurus anaknya itu sendiri. Itu pun tidak jadi, karena takut suatu saat ayah dari bayi tersebut datang atau mencari anaknya. Kemudian si Alfi juga bilang bahwa ada teman saudaranya yang ngajak melakukan ritual pemindahan janin. Aku bilang jangan aneh-aneh lah, jangan ambil jalan yang gak bener, mending kalau beneran kejadian. Kalau enggak gimana? Dan aku pun tidak percaya akan adanya hal itu. Meskipun aku banyak bergelut dalam dunia supranatural. Akhirnya si Alfi mau dengerin saran dari aku dan teman-teman yang lain agar tidak mengambil jalan pintas yang salah dan tetap bersabar serta berpasrah kepada Allah SWT. Posisi rumah Alfi dan orang tuanya itu deket. Nah, kakak si Alfi sama istrinya masih tinggal di rumah orang tuanya karena lagi ngebangun rumah dan belum selesai. Kakaknya si Alfi itu sudah punya satu orang anak perempuan, dan anaknya itu sangat dekat dengan Alfi dan suaminya. Karena mungkin berhubung mereka belum punya anak, jadi kadang suka bawa ponakannya itu kalau kemana-mana. Di rumah orang tuanya si Alfi, selain ada adik, kakak, dan istrinya, ada juga nenek si Alfi yang sudah sepuh. Dengar-dengar neneknya itu dulunya suka bantu ngobatin orang. Keadaannya sekarang sudah pikun. Rumahnya memang deketan juga sama orang tua si Alfi. Tapi neneknya itu tinggal di rumah orang tua si Alfi. Beliau tidak mau tinggal di rumahnya sendirian, dan kalau tidur harus selalu ditemenin, karena suka merasa ketakutan. Hubungan suami si Alfi sangat baik dengan keluarga si Alfi, kecuali sama neneknya itu. Si Alfi pernah cerita bahwa neneknya itu saat belum parah pikunya pernah bilang kalau si Alfi harus ganti suami kalau memang mau punya anak. Dan suami si Alfi pun suka cerita sama si Alfi kalau neneknya itu tiap kali ketemu sama dia selalu bertanya,
belum punya anak juga ya? Sehingga membuat si A sama suaminya itu selalu bertengkar. Suaminya itu merasa tersinggung karena selalu ditanyain seperti itu. Di satu sisi, si A merasa kenapa neneknya itu tidak pernah bilang kayak gitu kalau ada dia. Terus ya namanya sudah sepuh, akhirnya mereka memaklumi saja, apalagi keadaannya sudah pikun. Meskipun si Alfi sudah tahu kekurangan suaminya, si A berusaha untuk terus mempertahankan rumah tangganya dengan tidak memperdulikan omongan orang lain, bahkan omongan saudara-saudaranya sendiri. Tapi lain hal dengan suaminya yang mudah terpancing emosinya. Kadang dia suka uring-uringan tidak jelas kalau habis kumpul sama teman-temannya, dan si Allah yang jadi sasaran kemarahannya. Suami si Alfi itu punya sifat yang agak buruk. Terus secara finansial, si Alfi punya pekerjaan tetap, dan suaminya itu bekerja serabutan, bahkan sempat tidak mempunyai pekerjaan. Kebetulan pamannya si Dinda, sahabat suami dan kakaknya si Alfi, ada proyek dan tempat kerjanya dekat dengan rumah mereka. Akhirnya suami si A diajak bekerja di proyek itu, disusul oleh ayah dan kakaknya si Alfi. Karena kebetulan proyek tempat mereka bekerja sebelumnya di luar kota sudah beres. Terus masih pandemi juga, jadi pada nyari kerjaan di kampung halaman. Beberapa kali aku pernah bertemu sama suami si Alfi. Dia tahu aku karena si Alfi mungkin suka cerita. Tidak terlalu akrab, hanya kenal saja. Kadang dia juga suka ikut nimbrung dulu sebelum pulang, kalau kebetulan jemput istrinya. Dari pertama ketemu sih, aku agaknya kurang sreg aja. Karena kadang kita bisa nilai orang itu dari omongannya, dan omongannya itu ceplas-ceplos nggak jelas. Bercandanya pun nggak lucu, pokoknya tipe-tipe orang nyebelin lah. Cuma aku nggak ngomong dong, apalagi sama istrinya yang pada saat itu mungkin lagi cinta-cintanya. Dan yang aku lihat pun memang ada yang nggak beres sama suaminya si A ini. Sehingga membuat aku semakin yakin dengan apa yang aku lihat sebelumnya pada si A. Suaminya ini yang pakai pengasihan untuk istrinya. Jiwa keisengan aku pun meronta-ronta. Tanpa sepengetahuan si A dan teman-teman yang lain, aku hilangin ilmu pengasihan yang dipakai suami si A. Mungkin tujuan dari suami si A pakai amalan kayak gitu biar si A manut saja sama dia. Biar si A gak berpaling ke lain hati dengan tahu suaminya itu punya kekurangan. Padahal tanpa pakai yang gitu pun, temanku si A ini memang baik. Dia tidak pernah dengerin omongan orang lain atau saudara-saudaranya kalau berbicara buruk tentang suaminya. Dan mungkin ilmu pengasihan itu pun dia gunakan untuk wanita-wanita lain selain istrinya. Setelah aku cabut ilmu pengasihan suami si A itu, aku sudah jarang lagi ketemu sama dia. Tapi aku masih suka kumpul sama si A dan teman-teman yang lain. Malah hampir tiap hari kita kumpul di rumah si D yang jadi markas besar. Kalau lagi kumpul, karena anggota grup Mak Rempong itu pada nggak ada akhlak, kita suka bercanda-canda tidak jelas. Tapi kalau untuk si Alfi, ada yang berbeda. Dia memang lagi bercanda, tapi omongannya kadang menjurus ke permasalahan yang akan dihadapinya, antara sadar dan tidak sadar. Mungkin efek pengasihannya sudah mulai luntur. Dia pernah bilang, masa aku harus tidur sama cowok lain dulu biar punya anak? Habis itu ketawa ngakak. Ya Allah, ampuni hamba katanya. Terus kadang dia bawa ponakannya. Dia bilang, suamiku sayang banget sama anak ini. Mungkin dulu dia pernah ngerasain dikit pada saat proses pembuatannya. Setelah keisengan aku menghilangkan ilmu pengasihan tanpa sepengetahuan Jody dan yang lain, efek ilmu tersebut mulai luntur karena yang aku lihat, Alfi banyak berubah. Selain celetukan-celetukan yang tanpa ia sadari, seperti yang aku ceritakan sebelumnya, ia pun dapat bersikap tegas apabila Jody sedang mencari gara-gara agar bisa meluapkan amarahnya kepada Alfi. Alfi tidak pernah menggubrisnya lagi. Tadinya Alfi selalu mengalah dan selalu mengikuti keinginan suaminya. Dengan sikapnya yang tegas, akhirnya Alfi mampu mengatasi setiap permasalahan yang sengaja dibuat oleh Jody.
Bukannya aku sok jago atau mau jadi pahlawan, tapi aku paling tidak suka melihat hal yang gak benar seperti itu. Jody menyalahgunakan ilmu pengasihan yang ia miliki untuk berbuat zolim. Meskipun tidak secara fisik, tapi ia telah menyakiti batin istrinya. Dia selalu berbuat seenaknya, dan Alfi tidak bisa berbuat apa-apa karena ada di bawah pengaruh ilmu pengasihan itu. Perasaan lagi gak enak hati ya? Bakal ada apaan nih bah? Semalaman gak bisa tidur, kata Dinda. Aslinya berasa hampa hati dan pikiran ini. Aslinya bukan ikut-ikutan. Semalam tidur jam 4 lebih, tapi ini jam segini sudah bangun lagi. Biasanya kebablas apalagi tidur begadang. Astagfirullah, innalillahi. Semoga gak kena ke kita, keluarga kita sama saudara semoga tidak kenapa-napa. Amin. Biarin aja, mudah-mudahan kehalangin. Semoga selalu dilindungi. Amin. Berawal dari 3 Oktober 2020, Dinda ada chat seperti itu sama aku. Karena sudah beberapa hari kita nggak ngumpul dan nggak ketemu, jadi kita ngobrolnya daring. Dinda merasa nggak enak hati, dan aku pun merasakan hal yang sama. Bahkan beberapa hari sebelumnya pun, perasaan nggak enak itu aku sudah rasain. Dan biasanya, perasaan itu muncul apabila akan terjadi sesuatu. Malam harinya, Alfi chat juga sama aku. Dia bilang kalau tadi subuh, Jody minggat dari rumah, bawa sebagian baju-bajunya. Aku tanya memang kenapa lagi kalian? Biasa katanya, kita lagi berantem. Udah beberapa hari ini dia kembali bikin ulah, tapi kali ini dia ngajak pindah rumah. Aku tanya lagi, kenapa nyampe minggat dan ngajak pindah rumah? Masalahnya apa? Nggak tahu aku juga mbah. Aku tanya alasannya Jody pindah rumah, nggak dijawab, malah marah-marah. Dan dia kembali menyalahkan nenek aku, jawab Alfi. Dari kemarin pun aku tanya sebenarnya, Jody kenapa? Dia selalu menjawab, gara-gara nenek kamu tuh. Nggak ada yang bisa ngertiin aku di sini, nggak ada yang hargai aku. Aku benar-benar bingung dan capek mbah menghadapinya. Dia kekanak-kanakan banget, padahal aku kurang ngertiin gimana lagi coba. Selama ini aku nggak pernah nuntut ini itu. Kalau aku beli apa-apa, aku nggak pernah minta sama dia. Selama dia nggak kerja, aku yang banting tulang, bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Kadang dapat bantuan dari orang tua dia. Orang tua dia dan keluarganya pun sudah angkat tangan. Mereka tahu sifat Jody seperti apa, tapi nggak bisa berbuat apa-apa juga. Karena mereka takut Jody akan membuat masalah yang lebih besar lagi. Belum lagi mama mertuaku sekarang sakit-sakitan. Aku nggak tahu harus gimana lagi mbah. Aku cuma bisa bilang sama Alfi agar dia bersabar. Aku bilang, ya udah biarin aja dulu, biar Jody tenangin dirinya. Entar juga bakalan balik lagi. Apa dari setelah subuh tadi kalian ada berkomunikasi lagi? Nggak ada, katanya. Terus aku bilang, ya udah kamu chat aja Jody duluan. Tanyain dia ada di mana. Jangan nunjukin kalau kamu juga kesel sama dia. Udah, kata Alfi, tapi tidak ada yang dia balas. Tidak lama dari situ, tiba-tiba Alfi bilang kalau Jody ada chat. Mbah, Jody tanyain kakak sama KTP, minta supaya aku fotoin, terus tanyain surat nikah juga. Aku tanya memang untuk apa Jody minta itu semua. Apa dia mau nikah lagi? Gak tau lah mbah. Jody bilang katanya untuk urus-urus ke KUA. Terus aku bilang, sudahlah, gak usah main-main. Jody malah ngotot dan bilang kalau aku gak kasih fotonya, biar aku ambil ke rumah. Mungkin dia kangen atau malu mau pulang ke rumah, makanya cari-cari alasan. Aku menjawab, dasar PA, lagi serius masih sempet-sempetnya bercanda. Alfi malah ngakak. Aku sudah kepalang pusing bah sama tingkah dia. Aku benar-benar malu dan kasihan sama orang tua aku. Cukup nenek aku aja yang jadi beban mereka. Aku gak mau orang tua aku tahu masalah aku sekarang. Kalau memang jodoh aku sama Jody cukup sampai di sini aku terima. Tapi aku gak tahu harus ngomong apa sama orang tua aku dan orang tua Jody. Aku pun malu sama tetangga mbah. Jangan kayak gitu, aku bilang sama Alfi. Lagipun kalau mau cerai gak semudah itu. Jody harus nemuin dulu orang tua kamu.
Baik dan buruknya kamu harus bilang sama orang tua kamu, minta saran mereka. Jangan semuanya kamu tanggung sendiri. Kamu itu bukan anak ayam. Pakai orang tua kamu dalam masalah ini. Kata-kata Alfi sebelum dia nggak balas lagi chatnya cuma bilang, aku nggak kuat, Mbah. Habis itu aku ada chat lagi sama Dinda. Aku tanya apa Alfi ada curhat. Iya katanya. Alfi bilang kalau Jody minggat dari rumah. Paling bentar lagi juga pulang. Dia kan udah terkenal hipersek. Manalah dia tahan lama-lama gak ketemu sama istrinya. Aku cuma bilang, ya Allah. Tadi pagi pun dia ada ke proyek. Om Usman ada ke rumah, bantu benerin lampu, dan bilang kalau tadi pagi ketemu sama Jody di tempat kerja. Aku rasa mending Alfi sama Jody bisa aja, bukannya mau ikut campur. Tapi aku kasihan aja sama Alfi. Selama ini dia cuma bisa diem meskipun kelakuan suaminya kayak begitu. Bantuin Mbah supaya Alfi bisa lebih kuat dan bisa setidaknya melawan Jody. Jangan cuma diem aja, aku greget gak ada yang bisa diharapkan dari Jody. Udah sabar Bu, kita doakan aja yang terbaik untuk mereka. Nah, di situ aku bilang sama Dinda, kalau aku sebenarnya dari pertama ketemu sama Jody, aku lihat Jody ada pakai ilmu pengasihan. Tapi ilmu pengasihan itu sudah aku ilangin, karena memang aku melihat dia menyalahgunakannya ilmu itu. Dan ada satu hal yang aku takutkan, bahwa selain sama Alfi, ilmu itu Jody gunakan juga untuk wanita lain. Wah, baguslah Mbah. Panteslah selama ini Alfi kayaknya mau aja diperlakukan seenaknya. Padahal aku tahu sebenarnya Alfi sudah bosan sama pernikahannya itu. Tapi dia seolah dibikin gak bisa ngomong kalau udah berhadapan sama Jordi. Masalah sepele selalu Jody besar-besarkan dan selalu saja menyalahkan nenek Alfi. Padahal nenek Alfi sudah sepuh. Kasihanlah kalau harus disalahin mulu. Terus aku bilang sama Dinda, kalau dari penglihatan aku, ada rahasia besar yang disembunyikan oleh Jody. Dinda penasaran dan terus menanyakan rahasianya apa. Hal ini memang sudah cukup lama aku simpan, bahkan dari pertama bertemu sama Jody. Bukan cuma masalah ilmu pengasihan yang dia miliki. Tapi, ada sesuatu hal yang lebih besar lagi. Itulah kenapa dari pertama ketemu pun, aku udah ilangin ilmu pengasihannya, supaya rahasia yang disembunyikan Jody terbongkar dengan sendirinya. Masih di malam yang sama, setelah Alfi tidak membalas lagi chatnya dan aku masih chat dengan Dinda. Dinda terus bertanya rahasia apa yang disembunyikan Jody. Aku bilang sama Dinda, nanti juga kamu akan tahu sendiri, karena kalau aku yang bilang takutnya salah. Lagi pula aku belum terlalu lama dekat dengan Alfi, apalagi sama Jody yang baru beberapa kali ketemu. Kurang lebih 16 bulan aku kenal dekat dengan mereka dan juga teman-teman yang lain. Akhirnya Dinda menyudahi pertanyaannya, meskipun pasti dia masih penasaran. Kita lanjut bahas mengenai kedatangan Jody ke rumahnya untuk membawa surat-surat yang dia minta kepada Alfi. Dinda pun menyuruh aku untuk tanya sama Alfi, apa benar Jody akan datang. Aku bilang, Alfi nggak bisa dihubungi dan chat terakhir pun belum dia balas. Kemudian Dinda mengatakan, memang lebih bagus Jody datang ke rumahnya, biar nanti Alfi bisa ajak Jody bicara kepada orang tuanya. Selama ini Alfi selalu menutupi setiap masalah dari orang tuanya. Padahal, kalau orang tua Alfi tahu masalahnya yang dihadapinya, pasti nggak bakal diam saja. Mereka pasti akan ambil tindakan. Orang tua mana yang rela anaknya disakiti seperti itu? Terus Alfi selalu bilang dia malu sama tetangga kalau mereka tahu Alfi dan Jody bertengkar. Sedangkan Jody selalu mengumbar pertengkarannya. Percuma ditutup-tutupi karena orang lain pun sudah tahu Jody seperti apa. Malah belum lama ini Tante Irma nanya sama aku, apa benar Jody minggat dari rumahnya gara-gara berantem sama Alfi? Dan untuk masalah perceraian, tidak semudah itu juga kan? Masih ada ayah Alfi sebagai walinya. Kalau memang Jody serius dengan ucapannya, pasti dia akan temui dulu orang tua Alfi,
bukan langsung urus surat-surat gitu aja. Masalah mereka itu harusnya dimusyawarahkan bersama orang tua atau keluarga mereka masing-masing. Kalau sudah kayak gitu, pasti nanti ketahuan siapa di sini yang salah. Sudah jelas, Jody yang bersalah. Sifat Jody yang buruk ditambah masalah mereka belum punya keturunan pun datangnya dari Jody. Tapi, selama ini Jody yang selalu mencari gara-gara, menyalahkan Alfie dan neneknya selalu dijadikan kambing hitam. Aku bilang, ya kalaupun Alfie dan Jody memang harus bercerai, gak ada ruginya juga untuk Alfie. Masa depan dia masih cerah, anak belum punya, dia juga punya pekerjaan, jadi gak akan sulit untuk dia mencari pasangan lagi. Ya udah mbah, bantuin Alfie supaya dia bisa berlapang dada kalau memang Jody sudah bukan jodohnya lagi. Mudah-mudahan kalau Alfie menikah sama orang lain bisa langsung punya anak, biar Jody mikir. Dan mana tahu, Jody pun kalau berumah tangga bukan sama Alfie bisa lebih bahagia, berubah lebih baik atau gimana lah, daripada kayak sekarang rumah tangganya sama Alfie selalu bermasalah. Jangan sampai dia Alfie minta maaf duluan lagi. Emang lelaki di dunia ini cuma Jody doang, jadi kayak gitu tuh besar kepala. Aku gak berani terlalu belak-belakan ngomong sama Alfie karena takut dia tersinggung. Mana tahu mbah bisa lebih menyampaikan dengan pemahaman yang baik supaya bisa diterima sama Alfie. Iya, aku akan coba. Ini pun Alfie sudah bisa hubungi lagi. Dia sudah balas chat aku, dan dia bilang tadinya tidak akan ngomong sama orang tuanya. Tapi tadi pagi mamanya Alfie nanyain ada apa sebenarnya. Mungkin sekarang pun Alfie sedang bicara kepada orang tuanya. Baguslah, yang namanya orang tua pasti bisa lebih bijak dalam mengambil tindakan, karena lebih berpengalaman dan lebih dalam pemahamannya dibandingkan kita. Tapi sambil dibantu juga mbah, supaya Alfie bisa lebih percaya diri lagi menghadapi Jody. Jangan sampai Alfie merasa takut. Kalau Alfie sudah bisa ambil sikap, hasil akhirnya kita serahin sama Allah. Iya, dari awal pun meski tanpa sepengetahuan kalian, aku sudah bantuin Alfie. Salah satunya yaitu dengan menghilangkan ilmu pengasihan yang dipakai Jody agar Alfie tidak bisa berbuat apa-apa. Aku selalu doain, kalaupun rahasia yang disembunyikan oleh Jody itu benar, ya mudah-mudahan terbuka semuanya. Dan mungkin ini sudah waktunya rahasia itu terbongkar. Allah sudah ngasih jalan. Kemudian tidak lama, Dinda mengatakan bahwa dia mendengar suara motor Jody lewat di depan rumahnya karena jalan menuju rumah Alfie melewati rumah Dinda. Bah, kita sama-sama ngerasain gak enak hati. Mungkin itu firasat akan terjadinya hal ini sama Alfie ya. Mudah-mudahan segera ada jalan terbaik untuk Alfie. Aku bilang kalau WA Alfie sekarang gak aktif lagi. Pasti Jody sudah sampai rumahnya. Saat itu lagi hujan gede. Aku nyampe bilang sama Dinda bahwa ini jadi malam minggu kelabu bagi Alfie. Akhirnya aku pamit sama Dinda untuk sholat. Dinda pun mengatakan, kita doain Alfie supaya dia diberi kekuatan lebih untuk melawan Jody dan bisa mengambil sikap. Aku menjawab iya, nanti aku kirim doa untuk Alfie. Kabarin aja kalau misalnya ada apa-apa. Iya, kata Dinda. Percakapan kita pun selesai malam itu. Keesokan harinya, tanggal 4 Oktober 2020, Dinda chat aku lagi. Mungkin karena Dinda penasaran dengan rahasia yang disembunyikan Jody. Akhirnya Dinda mencari informasi. Mbah, bangun. Aku dengar kabar bahwa Jody selingkuh sama kakak iparnya Alfie. Selingkuhnya itu sudah kurang lebih 2 tahun. Pokoknya gak lama dari sebelum Mbah deket sama kita. Perselingkuhan itu terjadi. Kalau lagi kerja, Jody suka pulang dulu ke rumahnya. Perselingkuhannya itu udah nyampe tahapan yang parah. Jody pakai kakak iparnya Alfie. Belum lama ini Jody ngaku sama Om Usman. Tiap jam 10 pagi, Jody sengaja pulang dulu ke rumah karena dia tahu gak ada siapa-siapa di rumah. Orang tua, kakak Alfie dan Alfie sendiri pun gak ada karena bekerja. Adik Alfie sama neneknya kadang di rumah saudaranya dari pagi nyampe orang tua Alfie pada pulang. Jadi ngakunya kadang sehari sampai 4 kali kakak iparnya itu dipakai. Dasar laki-laki goblok. Aku nyampe gemetaran mendengarnya.
Apa ini rahasia yang disembunyikan oleh Jody seperti yang Mbah bilang kemarin? Kenapa aku yang selama ini dekat dengan Alfi nggak mikir ke sana ya? Kenapa no komen, Mbah? Bete nih aku ngoceh sendiri. Pagi itu aku baru bangun dan baru lihat ada chat dari Dinda. Aku membalas, "Sorry baru bangun. Astagfirullah, yang bener nih sama kakak iparnya Alfi. Wah, bener-bener gila. Awalnya aku nggak terlalu yakin, makanya aku nggak ngomong sama siapa-siapa. Karena di penglihatan aku waktu itu memang ada orang ketiga. Aku kira itu orang lain, karena aku nggak kenal sama kakak iparnya Alfi." Kemudian Dinda menjawab, "Aku aja masih belum percaya, tapi yang ngomong itu Om Usman. Dia itu teman dekat Jody dan kakaknya Alfi. Kalaupun Om Usman mengada-ngada, apa untungnya buat dia? Dan bukan cuma Om Usman aja yang udah tahu, beberapa orang tetangga Alfi pun tahu juga. Cuma mereka bingung harus gimana cara bilangnya sama Alfi dan keluarganya. Kata Om Usman, sempat orang-orang yang udah tahu kelakuan Jody mau grebek mereka saat sedang berduaan di rumah. Tapi mikir lagi, gimana dampak ke depannya. Yang ditakutkan Om Usman adalah gimana kalau Andi tahu. Takut malah ada pertumpahan darah, karena pasti Andi tidak akan terima begitu saja. Ayah Alfi menjabat sebagai ketua RT di lingkungan tempat tinggalnya. Kalau hal ini nyampe diketahui banyak orang, pasti nama baik Ayah Alfi bakalan tercoreng juga. Ibaratnya, Ayah Alfi yang biasanya mengurus permasalahan warga, malah menantunya sendiri yang bikin ulah. Dan Om Usman bilang, kita-kita yang udah tahu ini, kok ada yang ngalangin aja. Di saat mau ngomong atau melakukan tindakan penggerbekan, selalu tidak jadi. Setelah Jody mengakui perselingkuhannya, aku lalu menasehati dia agar menghentikannya perbuatan itu. Mending sama orang lain sekalian, asal jangan sama Indah. Dia itu istrinya Andi, kakak iparnya sendiri. Malahan aku pernah bilang juga sama Jody, kata Om Usman. Hati-hati Jod, temen istri kamu ada yang bisa. Gimana kalau ketahuan? Dengan entengnya Jody menjawab, tenang, bisa diatasi. Om Usman tahu aku karena aku dekat sama istrinya, Tante Irma yang kebetulan jualan bakso di dekat rumah Dinda. Mungkin Tante Irma suka cerita juga dengan aku sama suaminya, kalau aku ini sedikit punya kemampuan. Dan ternyata Om Usman memberanikan diri bilang sama orang tua Alfi tentang perselingkuhan kedua menantunya itu, karena sudah tidak tahan melihat kelakuan Jody. Orang tua Alfi sangat terpukul mendengar berita itu. Hanya saja, ayah Alfi menyarankan kepada mamanya Alfi supaya menahan diri, jangan bertindak gegabah. Mereka bilang perlu waktu untuk mencerna semua yang mereka dengar. Orang tua Alfi pun belum bisa mengambil tindakan dan menunggu waktu yang tepat. Selain masih menunggu bukti yang lebih kuat, orang tua Alfi pun merasa kebingungan. Bagaimana jika hal itu benar? Mereka tidak sanggup menghadapi kedua anaknya. Bisa dibayangin lah ya perasaan orang tua Alfi pada saat mengetahui hal itu. Kedua anaknya sudah dihianati oleh suami dan istrinya sendiri, alias kedua menantunya. Nah, setelah Om Usman bilang sama orang tua Alfi, ternyata seminggu sebelum Jody mengajak Alfi pindah rumah. Mamanya Alfi sudah tegur Indah, karena mamanya Alfi merasa penasaran apa yang dikatakan Om Usman itu benar atau tidak. Saat Indah ditanya oleh mamanya Alfi tentang kabar yang beredar, Indah tidak mengaku, nyampe dia bersumpah. Itulah yang menjadi alasan Jody uring-uringan tidak jelas dan melampiaskan kekesalannya kepada Alfi setelah mamanya Alfi menanyakan hal itu sama Indah. Dia merasa ketakutan dan menjaga jarak dengan Jody karena ada bukti dari surat yang ditemukan saudara mamanya Alfi di kamar mandi. Surat tersebut dari Jody untuk Indah. Kebetulan HP Indah rusak, jadi komunikasi mereka lewat surat. Isi surat tersebut adalah Jody mempertanyakan kenapa sikap Indah berubah di saat Jody mengantarkan anak Indah pulang setelah dibawa jalan-jalan oleh Jody. Indah malah mengunci diri di kamar mandi dan tidak menemui Jody. Pokoknya Jody marah-marah karena merasa dijauhi oleh Indah. Dan kemungkinan kedua kenapa Jody mengajak Alfi pindah rumah adalah selain dia kesal sama Indah,
Dia pun sepertinya sudah dengar desas-desus kalau perselingkuhannya itu sudah banyak diketahui orang lain. Bodohnya, kenapa dia cerita sama Om Usman? Tapi balik lagi, dia kan gak sadar kalau ilmu pengasihannya sudah hilang. Dan dia merasa kalau dia bisa ngatasin aku. Setelah Dinda bercerita tentang apa yang dia dengar dari Om Usman, Dinda tanya sama aku, gimana caranya nih Mbah supaya Alfi tahu? Bener-bener greget aku Mbah. Ya udah, ntar aja ngobrol lebih lanjut. Aku nanti main ke situ. Terus kabar semalam gimana? Apa Alfi udah kasih kabar? Sesuai yang diharapkan, Alfi melawan Jody. Waktu semalam Jody baru sampai rumah. Alfi lagi di rumah orang tuanya. Mungkin lagi ceritain masalah sebenarnya. Kemudian Jody nyamperin aku dan ngajak Alfi pulang. Awalnya Alfi tidak mau, tapi Jody terus memaksa. Akhirnya Alfi ikutin permintaan Jody. Nah, saat sudah di rumah, Alfi masuk kamar dan duduk di samping ranjang. Kemudian Jody nyamperin. Jody duduk di hadapan Alfi yang pada saat itu menangis. Jody bilang kalau dia minta maaf. Pokoknya dia terus-terusan membujuk Alfi supaya mau memaafkannya. Tanpa berkata apapun, tiba-tiba Alfi tarik kerah baju Jody dan banting tubuh Jody nyampe terguling. Alfi mengatakan, kenapa kamu selalu nyakitin aku kayak gini? Sekarang kamu datang dan dengan mudahnya minta maaf. Setelah perkataan kamu kemarin yang akan menceraikan aku, di mana otak kamu? Jody tidak melawan. Jody kembali meminta maaf dan kemudian memeluk Alfi. Jijik sendiri jadinya aku ini Mbah. Waktu dengar Alfi bilang kalau Jody peluk dia semalam. Di satu sisi aku kasihan sama Alfi karena sudah dihianati dan dizolimi. Alfi pun sudah gak bisa ngomong apa-apa lagi karena sudah bingung menghadapi Jody. Pada saat aku banting tubuh Jody, aku merasa kayak orang kesurupan. Tenaga aku jadi gede banget, kata Alfi. Nyampe bisa kayak gitu. Terus Alfi bilang sama Dinda kalau tadi subuh Jody minggat lagi entah kemana. Nah, inilah awal rahasia Jody terbongkar. Aku sudah cukup lama menunggu momen ini terjadi. Apakah sebenarnya rahasia yang dimiliki oleh Jody? Nantikan untuk kelanjutan kisahnya. Tetap stay tune di cerita horor. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita-cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.